Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to our virtual class today with me, Miss Mega Yulandari. Well, how are you today? Good? Super good? Awesome? I hope that everyone's doing great today. Ketemu lagi ya dengan Miss Mega hari ini. Today we're going to learn about degree of comparison. I hope that you are already prepared your book, your notebook, or your pen, and make sure to make a note for today's material. Well, let's check this video out. Degree of comparison. When we talk about degree of comparison, we're going to talk about comparative and superlative adjectives. Did you still remember what is the meaning of adjective? Masih ingat nggak apa arti kata adjectives? Adjectives, describe, noun. Kata adjectives artinya kata sifat, dia mendeskripsikan nouns atau kata benda. Apa sih, Miss? Saya juga sudah agak lupa nih makna dari kata adjectives. Well, adjectives ini untuk memperjelasnya, Miss Mega akan bedakan kata adjectives ini menjadi 3. Pertama, adjectives sometimes give information. Adjectives ini, kata sifat ini memberikan informasi terkait besar tinggi, usia, ya, big, tall, young. Itu memberikan informasi, ya, kata sifat. Kemudian yang kedua, sometimes it gives opinion, ya. Sometimes adjectives give opinion. Contohnya, beautiful, cheap, good, ya. Dia memberikan pendapat tentang segala sesuatu hal, ya. Cantik, murah, bagus, dan sebagainya. Kemudian, kadang kita juga menggunakan adjectives untuk to show our feeling, ya, untuk memperlihatkan perasaan kita tuh seperti apa sih. Sekarang tuh gimana sih perasaannya? Happy, hungry, tired, or anything yang mengenai perasaan kamu. Kamu sekarang bagaimana? Ya. Nah, itu adalah konsep dasar dari adjectives. Well, sudah tahu arti kata adjectives, so how about comparative adjectives? Lalu apa sih comparative adjectives? Nah, comparative adjectives di sini maknanya kita compare two nouns, membedakan dua kata benda dengan menggunakan adjectives tadi. Ya, kita bisa lihat apa sih kata benda yang bisa dibandingkan. Ada orang, ada tempat, ataupun ada benda-benda di sekitar kita. Compare apanya? Apa yang dibedakan dari mereka? Itu yang bisa kita compare. To make you more clear about this topic, untuk lebih jelasnya terkait topik comparative adjectives, coba Miss Mega akan lihatkan kalian satu video. Kita akan mulai dengan kata smart. Take a look at this video. Wingardium Leviosa. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. You do it then if you're so clever. Go on. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh, well done! See here, everyone. This grade is done. Okay, after you watch the video, we can conclude that Harmony is smarter than Rons. Harmony itu lebih pandai dari Rons dalam hal menyebutkan kata atau kalimat sihirnya. Ya, tadi Harmony dapat menyebutkan dengan baik dan lancar sehingga it works. Berbeda dengan Rons. Apa lalu yang dibedakan di sini? Kita membedakan people, orang. Ya, kita membandingkan Harmony dan Rons. Maka dia kita bandingkan dengan menggunakan kata smart di sini. We compare two people here. Oke? Sudah cukup jelas materi comparative? Next, move to the superlative adjectives. Superlative adjectives. It compare 3 or more noun. Kita akan membandingkan kita akan membandingkan lebih dari 3
atau lebih dari itu. Untuk kata bendanya, sama, kita masih akan membandingkan orang, tempat, ataupun benda-benda di sekitar kita. Yang di-compare adalah satu dari semuanya dalam grup. Ingat, kata superlatif artinya bukan lebih lagi, tapi paling. Kalau komparatif adalah lebih baik, lebih pintar, itu kalau superlatif kita akan mendeskripsikannya menjadi yang paling. Untuk lebih jelasnya, Miss Mega beri kata tall di sini. Kita lihat video berikut ini. Harry! Bloody hell, Harry. That was not funny. Oke, kita setelah menonton video itu kita bisa langsung lihat secara langsung bahwa Ronald or Rons is the tallest student between Harmony and Harry. Di situ ada 3 orang, ya kan? Bukan hanya 2 yang dibandingkan. Bukan lagi kita membandingkan Harmony and Rons, tapi kita membandingkan antara Harmony, Rons, dan Harry. Mana yang paling tinggi? That's we call superlative adjectives. It compares one thing to all the others in the same group, ya. Itu. Jadi Ronald tuh paling tinggi dari siswa-siswa yang lain kalau dari video yang situ. Next, kita akan belajar formnya atau bentuk-bentuknya. Bagaimana sih bentuk-bentuknya? Oke, kita di sini punya kata syllable. Ingat, kata kuncinya adalah syllable. Syllable atau kita bisa sebut dalam bahasa Indonesia suku kata. Misal dalam bahasa Indonesia ada kata cantik. Cantik itu ada 2 suku kata. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita sebut syllable. One syllable. Kita lihat di sini ada kolom adjectives, comparative, and superlative. Adjectives, kata sifat yang bisa kita beri contoh di sini ada kata fast, young, hanya ada 1 suku kata masing-masing. Kalau dia menjadi komparatif atau lebih, maka kita hanya tinggal menambahkan i dan or. Faster, younger, hanya menambahkan huruf ir di belakang untuk komparatif. Kemudian untuk superlatif, kita hanya tambahkan huruf est, the fastest, the youngest. Faster, lebih cepat. Cepat, lebih cepat, paling cepat. Mudah, lebih mudah, paling mudah. Begitu ya untuk komparatif dan superlatifnya. Kemudian bagaimana untuk yang syllable-nya ending with i? Ya, bagaimana kalau syllable-nya ending dengan i? Nih di sini. Nice. Maka komparatifnya hanya tinggal ditambah or, nicer. Untuk superlatifnya kita tambahkan st, the nicest. Bagus, lebih bagus, paling bagus. Ada kata lagi di sini strange, berakhiran huruf i juga di belakang atau e dalam bahasa Indonesia ya. Berarti dari kata strange menjadi stranger, menjadi the strangest. Ya, aneh, lebih aneh, paling aneh. Begitu ya. Next, let's move to the other types. Kita punya di sini nih, ya, one syllable consonant, short vowel plus consonant. Konsonan maknanya berakhiran huruf konsonan. Contohnya ada geh, teh. Dan dia pendek, short vowel, big, hot. Kata sifatnya. Maka kalau kita bentuk dia menjadi kalimat komparatif ataupun superlatif, kita akan mendouble, kita akan membuatnya menjadi lebih dari 1 huruf last consonantnya. Big, berarti nanti kita tambahkan geh lagi, kita tambahkan teh lagi. Kalau dia komparatif, kita tambahkan er menjadi bigger. Kalau dia superlatif, kita tambah est menjadi the biggest. Hot menjadi hotter. Superlatifnya menjadi the hottest. Ya, jadi double nih. Geh dan tehnya nih double. Okay, that's type of these adjectives. How about the other? Kalau dia 2 syllables, 2 suku kata berakhiran huruf y atau y dalam bahasa Indonesia, we need to remove the y and add ier for comparative and add iest for the superlative. Kalau dia berakhiran huruf y, begini contohnya, happy, maka huruf y kita hapus, kita tambahkan huruf ier. Happy, happier, menjadi the happiest. Crazy, menjadi crazier, menjadi the craziest. That's for the ending with y. We
need to remove the Y. Let's move to the other type. Oke, untuk tipe yang ini, dia lebih dari 2, ataupun 3, ataupun 4 syllables. Contohnya, ada kata famous, ada kata expensive. Famous 2 syllables, expensive 3 syllables. Maka, untuk merubahnya menjadi comparative, maka kita hanya tinggal menambahkan kata more dan most sebelum kata sifatnya. More artinya lebih, most artinya paling. Famous menjadi more famous. Untuk superlatifnya menjadi the most famous. Ya, kemudian ada kata expensive, expensive berarti menjadi more expensive, dan superlatifnya menjadi the most expensive. Oke, tipe terakhir ini adalah pengecualian. Kita bisa lihat di tabel berwarna merah, common exception, ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang komparatif dan superlatifnya dia tidak bisa ditambahkan more, most, tidak bisa ditambahkan est, dia berubah bentuk. Contoh yang sangat umum kita bisa pakai kata-kata berikut. Ada kata good. Good artinya bagus atau baik. Komparatifnya menjadi better, lebih baik. Superlatifnya menjadi the best. Berubah ya. Bukan lagi goodest, bukan lagi gooder, tapi good, better, and the best. Kalau untuk kata bad, berubah menjadi worse, menjadi the worst. For, further, dan menjadi the farthest. Untuk kata yang artinya jauh, itu dia. Ya, untuk tipe-tipe dari komparatif dan superlatif untuk mempermudah kalian dalam menuliskan apakah itu harus ditambahkan est, atau more, atau most, ataupun berubah bentuk. Well, semua materi yang Miss Mega dapatkan jelaskan kepada kalian. Miss Mega ambil dari beberapa references. Kemudian, that's all from me everyone. Thank you and enjoy learning. Untuk bisa kalian lebih paham penggunaan est, more, most, dan berubah bentuk pada kalimat komparatif dan superlatif, jangan lupa untuk sering berlatih ya. Have a great day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.